Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Hari ini saya ingin mencoba memperkenalkan proses belajar mengajar dengan metode pendekatan lapangan. Bahasa kerennya contextual teaching and learning. Ya, karena sejak akhir-akhir sebelum pandemi saya ngajar di Pertamina Maritime Training Center (PMTC). Saya dalam melaksanakan proses belajar mengajar sudah menggunakan metode ini, yaitu tidak menggunakan metode ceramah, tapi sebagian besar saya menggunakan metode pendekatan lapangan ini. Dalam hal ini adalah lapangan kapal. Sebab hakikat daripada pendidikan, terutama pendidikan untuk SDM pelayaran niaga, itu adalah simulator atau simulasi kehidupan di kapal yang diterapkan di kampus. Di sana ada hari-hari kapal berlayar, di kampus ada hari-hari taruna belajar. Pada saat berlayar tidak mungkin Anda akan mengalami atau melakukan pesiar karena kiri kanannya laut. Demikian juga pada saat hari-hari belajar, Anda tidak boleh bolos, tidak boleh keluar kampus dan sebagainya. Sementara ada hari kapal bersandar atau kapal berlego jangkar di mana Anda diperbolehkan pesiar dengan catatan bahwa Anda sedang bebas tugas. Demikian juga di kampus ada hari-hari libur, hari-hari pesiar, di mana Anda juga diperbolehkan menikmati hari libur Anda untuk berpesiar dengan catatan kalau Anda tidak kena bagian jaga. Di sana ada kehidupan yang serius, menjalankan permasalahan-permasalahan dan menjalankan tugas. Di kampus juga demikian. Ya, oleh karena itu pendidikan pada hakikatnya, setelah kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan simulasi kehidupan di lapangan yang diterapkan di kampus, maka sebenarnya pendidikan dimanapun merupakan suatu proses perubahan. Proses perubahan dari perilaku, proses perubahan dari sikap ilmiah, sikap perilaku, sikap ilmiah, dan sikap keterampilan. Para anak didik pada saat di darat, pada saat sekarang, dirubah, diproses perubahan, diproses berubah menjadi perilaku, berubah menjadi mampu, menjadi ilmiah, dan keterampilan perubahan ilmiah yang sesuai dengan yang dituntut di kapal. Ya, apa sebetulnya yang dituntut di kapal itu? Jadi setiap proses pembelajaran sebelum masuk ruangan dan sesudah keluar ruangan kuliah harus ada perubahan perilaku. Dari perilakunya egois menjadi perilaku yang kompaknya orang laut. Perilaku manja menjadi perilaku tegar, percaya diri. Perilaku cengeng menjadi ininya pelaut, gagahnya pelaut.
percaya diri dan tidak pantang menyerah. Dari tidak tahu tentang mesin menjadi tahu tentang mesin. Dari tahu sedikit tentang mesin menjadi tahu lebih banyak tentang mesin. Dari tidak terampil berbahasa Inggris menjadi terampil berbahasa Inggris. Dari tidak terampil membubut menjadi terampil membubut dan sebagainya. Harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti Anda tidak mengalami pendidikan atau pendidikanmu gagal. Ya, karena apa? Anda dipersiapkan untuk menjadi orang kapal yang kehidupan di kapalnya itu berbeda dengan pejuang di darat. Seorang yang bekerja di atas kapal dituntut untuk memiliki karakter kebangsaan yang tinggi. Terlebih lagi untuk para pelaut yang bekerja di kapal asing. Merah putih di dada harus tertanam. Berani bersaing dengan para ABK yang lain yang berasal dari Filipina, dari Malaysia, dari Bangladesh, dari India, dari Afrika, dan sebagainya. Menunjukkan merah putih dan kemampuan yang bagus, karakter yang bagus. Ya, ini yang dituntut untuk pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing, bekerja di apakah itu kapal ikan, apakah itu kapal tanker, apakah itu kapal kontainer, dan sebagainya. Yang kedua, harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Pelaut merupakan salah satu contoh yang berkehidupan penuh toleransi. Di dalam satu kapal, di sana ada berkumpul, kalau kapal lokal, kapal domestik sudah dimulai berlatih berkumpul dengan beberapa macam suku. Ada pelaut Batak, ada pelaut Jawa, ada pelaut Ambon, ada pelaut Toraja, ada pelaut Sulawesi, ada pelaut Madura, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam satu kehidupan di kapal mereka harus kompak, harus rukun. Tidak ada itu bedanya. Makan satu meja, mandi ya di situ, ini di situ. Ya, jadi sikap toleransi, jaga emosi, apalagi kalau nanti sudah kena ombak pusing, hati panas, senggol sedikit, tapi itu hanya sekilas. Terus kompak. Kemudian setiap pelaut dituntut untuk memiliki semangat hidup dan semangat juang yang tinggi. Dalam situasi-situasi yang tak bersahabat, umpamanya lagi gale atau lagi kena storm atau lagi ombak besar, maka tidak ada cerita orang bermusuhan. Semua satu nasib. Kalau ada kerusakan, apalagi kerusakan di daerah yang darurat, maka semuanya harus saling bantu-membantu. Karena tenggelam berarti kesalahan kita berarti berdampak di kesalahan orang lain. Demikian juga sebaliknya. Kesalahan orang lain akan berdampak di kita. Oleh karena itu, pelaut dituntut untuk hidup berdampingan dan semangat hidup. Sehingga dia tetap berusaha dengan semangat tinggi, semangat juang tinggi untuk mencapai pelabuhan tujuan. Ya, sebagaimana yang dituturkan di atas itu tadi, maka pelaut harus kompak, saling membantu. Yang lemah nggak usah malu minta bantuan sama yang kuat. Yang bodoh minta bantuan sama yang pintar. Yang pintar jangan pelit ilmu. Bantu, kasih tahu. Semua officer, semua engineer harus selalu mempunyai sifat royal atau tidak pelit ilmu untuk mendidik anak buahnya. Demikian juga yang di bawahnya tidak perlu malu untuk tanya ke atasnya. Memiliki kepercayaan diri, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu, tapi punya kepastian dan jangan mudah putus asa.
banyak pelaut yang tidak percaya diri dan mudah putus asa. Akhirnya ada pelaut yang bajing loncat, baru 3 bulan minta turun, baru 3 bulan minta turun. Sehingga omongnya pelaut sejati ternyata tidak terjadi. Ya, jadi harus percaya diri, saya mampu, saya bisa bersaing, saya bisa bekerja, saya tunjukkan, saya bermanfaat buat perusahaan. Pelaut terkenal dengan disiplinnya. Disiplin dalam melaksanakan tugas, apalagi disiplin dalam hal waktu. Disiplin di dalam hal menjaga keselamatan, karena semua pelaut sudah dibekali oleh pengetahuan dasar, keterampilan dasar, yaitu BST. Mereka sudah harus tahu jangan sampai menjadi penyebab suatu kecelakaan, penyebab menjadi dari suatu keadaan darurat. Maka pelaut harus berdisiplin menjalankan itu. Pelaut harus dituntut mempunyai kecakapan dan keterampilan, serta punya inisiatif dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan inilah saya mencoba untuk menanamkan sejak awal secara rutin tentang merubah dan membiasakan sehingga tidak kaget pada saat hidup di lautnya nanti. Ya, merubah cara mengajar saya dari segala jenis metode pengajaran dalam mencapai goalnya. Maka saya memilih ini dengan konsisten sehingga mereka sudah terbiasa mencari sendiri, berinisiatif sendiri, bekerja sama. Ya. Jadi tidak ada yang makan tulang di atas kapal itu. Untuk itu saya mencoba dan sudah mempraktekkan tentang proses belajar mengajar dengan metode pendekatan lapangan. Apa yang saya harapkan? Apa yang menjadi tujuan daripada proses belajar mengajar ini? Dan ini sudah saya terapkan. Dan kemarin saya baru mencoba untuk saya terapkan di lingkungan saya yang lain. Tujuan pertama adalah menanamkan kehidupan di kapal sebagaimana tadi sudah saya ceritakan. Tidak ujuk-ujuk, tapi secara pelan. Dari mulai tingkat 1, tingkat semester 1, semester 2, semester 3, secara konsisten. Kita ajak mereka untuk punya inisiatif belajar, inisiatif mencari, inisiatif memecahkan permasalahan, tidak menggantungkan orang lain. Nah, untuk itu, karena di kapal itu hidupnya bersama, maka cara menanamkannya adalah dengan sistem kelompok. Menanamkan rasa korsa dan self of belonging. Pada ini juga sangat menguntungkan bagi perusahaan. Karena mereka sudah terbiasa di dalam saling membantu dan bersaing di dalam belajarnya. Maka pada saat dia bekerja di atas kapal, mereka mempunyai suatu tanggung jawab terhadap keberhasilan dan kepuasan perusahaan yang di mana dia bekerja. Self belongingnya termasuk tinggi. Dan ini nanti dilatih dengan kelompok berkelompok, ship number 1, ship number 2, ship number 3, ship number 4. Ya. Menanamkan rasa percaya diri dan menjauhi ketergantungan. Setiap kru, setiap ABK sudah harus mampu memecahkan, berusaha memecahkan sendiri. Kalau sudah berusaha ternyata tidak bisa, maka ada jalan lain, yaitu bertanya. Yang ditanya pun juga demikian. Jangan pelit. Kalau ditanya sama anak buahnya atau sama temannya, tolong, karena ini satu kapal. Ya, penderitaan dan kesenangan harus dialami secara bersama. Maka dengan pengelompokan
dengan masing-masing aktif ini akan mempunyai menanamkan secara konsisten dan bertahap tentang kepercayaan diri dan menjauhi ketergantungan atau makan tulang. Membiasakan berusaha sendiri ya. Jadi ini yang saya maksud dengan makan tulang itu tadi. Dan menanamkan rasa disiplin serta bertanggung jawab. Maka di dalam pelaksanaan belajar mengajar saya, mereka selalu saya kasih soal dan mereka boleh mengerjakan secara kelompok, bisa mengerjakan hanya dengan satu kertas kerja, hasilan kerja. Di mana hasilan kerja ini merupakan hasilan dari kapal tersebut, dari kru kapal tersebut, untuk mempertanggungjawabkan ke manajemen. Inilah hasil daripada ini kerja dari kapal saya. Ya, oleh karena itu saya kembali. Mengapa saya tanda petik ngotot atau saya tanda petik konsisten dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya laksanakan dengan belajar mengajar sistem pendekatan ilmiah, pendekatan lapangan ini. Pada hakikatnya suatu pola diklat harus memiliki feedback. Karena kalau tidak mempunyai feedback, maka dia tidak tahu hasilnya sebagai apa. Pinter atau tidak, memuaskan pelanggan atau tidak, dan sebagainya. Dari dalam memang kelihatan kita sudah punya feedback, yaitu mulai sejak prala mereka sudah diberi tugas untuk mengerjakan pelajaran yang akan dijumpai nanti di atas kapal. Dan ini kalau dijalankan dengan benar sesuai dengan tujuannya, feedback buat tarunanya, juga feedback buat sistem, feedback buat para pengajarnya. Ya, jangan sampai hasilan prola ini hanya bikinan dari Jalan Pramuka atau nyontek dari yang lalu. Demikian juga perwira yang ada di atas kapal, dia punya tugas. Selain tugasnya sendiri, dia punya tugas mendidik kadet, mendidik anak buah, dan sebagainya. Jadi prala ini merupakan satu feedback awal. Kemudian ujian harian. Ujian harian kalau dilakukan secara konsisten, ini juga merupakan feedback dari setiap instruktur. Apakah cara ngajarnya sudah benar, atau cara penyampaiannya sudah benar. Bab ngajar tidak sekedar datang di kelas, ngasih bahan, ngoceh, selesai. Soal tahu tidak tahu bukan urusan, salah. Instruktur mempunyai tanggung jawab moral terhadap keberhasilan mengajarnya. Ditunjukkan keberhasilan dari hasil didiknya. Kemudian ada ujian lokal. Ujian lokal seharusnya lebih sulit daripada ujian negara. Karena kalau ujian lokalnya sudah sulit, sudah bisa, maka ujian negara ini akan entengnya. Hal yang terjadi saat ini masih terjadi, pinter nggak pinter lulus. Nah, ini yang membuat kualitas pelaut, terutama pelaut mesin, mengalami penurunan. Karena masih adanya pinter nggak pinter lulus. Karena lemahnya feedback. Lemahnya feedback ini merupakan rentetan dari lemahnya kualitas instrukturnya. Kelemahan kualitas instruktur merupakan kelemahan dari sistem manajemen kampus. Seharusnya mereka semuanya sesuai dengan percepatan teknologi permesinan. Mereka juga sudah harus dibekali setiap saat dengan pembiasaan masuk perpustakaan, membuat literatur dan sebagainya dan sebagainya. Saya mempunyai wadah yang kosong
setiap institusi merasa sudah lepas kalau sudah habis wisuda. Di HP saya banyak setiap saat, setiap malam, setiap hari pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ini pertanyaan harus ditujukan kepada kampusnya masing-masing. Tapi karena tidak mampu, tidak punya waktu, atau karena sibuk, atau karena sesuatu hal, mereka nanya, bingung. Dan saya menampung itu. Saya tampung dalam sebuah YouTube. Ya, tampungan saya bukan hanya langsung dari sini, dari Kadin pun saya banyak menerima. Akhirnya apa? Saya melihatnya karena mengajar mereka masih pakai mengajar sistem lama, yaitu ceramah. Nerima syukur, nggak nerima syukur, apalagi kalau sistem ceramahnya dilakukan pada jam-jam sudah jam 1, jam 2, jam 3. Mereka sudah lelah. Maka saya beranggapan sistem pendekatan lapangan adalah sistem yang terbaik atau yang cocok saat ini untuk para pelaut. Oleh karena itu, saya mencoba menerapkan PBM ini, proses belajar mengajar ini pada rekan-rekan semuanya bila diterima. Kalau tidak terima ya nggak masalah, karena ini hanya untuk saya dan saya merasa ini berhasil. Banyak yang mengikuti sebagai anak didik saya. Ya. Pertama, memang untuk pelaksanaan PBM berdasarkan ini, untuk instruktur dituntut untuk mempunyai, mengkoleksi, menyusun, membuat soal multiple choice. Multiple choice itu membuatnya sulit, tapi ngoleksinya gampang. Multiple choice setiap pelajaran yang dia ampu. Ya, menyampaikan pelajaran itu kita pancing mereka untuk mencari sendiri pada waktu yang tertentu, pada waktu yang disesuaikan, dengan membolehkan mereka membuka buku, membolehkan mereka bertanya, membolehkan mereka berhubungan dengan dunia luar dalam suatu kelompok-kelompok yang diibaratkan sebagai kapal. Dia berkehidupan di dalam satu kapal. Kapal A, kapal B, kapal C, kapal D, kapal Indonesia, kapal Malaysia, kapal Bangladesh, kapal Filipina, dan sebagainya. Mereka demi kapalnya boleh buka manual book, boleh bertanya kepada siapapun, boleh telepon ke darat, dan sebagainya. Ini sehingga instruktur dituntut untuk mempunyai koleksi soal-soal multiple choice. Bikin multiple choice setiap hari satu saja. 30 hari sudah 30 soal multiple choice. Tidak sulit sebetulnya. Ya, oke. Instruktur pada seksi menelaah jawaban. Jadi tadi pada saat penerapan, sesudah mereka mengerjakan, pada saat menelaah hasil jawaban, instruktur harus siap menjelaskan hasil daripada jawaban-jawaban. Siap untuk menerima protes, siap untuk menerima sanggahan, dan sebagainya. Kemudian instruktur melayani semua pertanyaan dan sanggahan dari menadiri. Sementara, kalau Anda jam-jam ngantuk, harus menggunakan video. Jangan video dilepas, atau film dilepas. Dia tidur. Instrukturnya pun jadi tidur. Jadi tetap aktif dua-duanya dengan cara punya inovasi bagaimana memanfaatkan video ini menjadi suatu pembelajaran yang berhasil, yang efektif. Yaitu dengan menyiapkan soal-soal. Dalam tong stop, itu tadi bunyi apa? Tong stop, itu apa namanya? Soal nomor 1, soal nomor 2, dan sebagainya. Ya. Sementara untuk peserta didiknya membuat kelompok
paling efektif, paling maksimum 6 orang. Ya, ini kalau kita punya kelas. Ya. Kemudian mereka tiap kelompok hanya mengerjakan satu kertas kerja. Jadi satu kertas kerja ini dibikin oleh anggotanya yang 6 orang tadi. Ya. Sehingga benar-benar merupakan suatu latihan kerjasama sebagaimana di atas kapal. Boleh membuka buku, boleh membuka internet, boleh menghubungi siapapun, ya, demi kelompoknya. Ya, kelas akan hidup. Mereka akan puas pada saat dicek, dievaluasi hasilnya. Salah puas karena dia nyari sendiri, sempat berdebat, apalagi kalau betul hasil cariannya benar. Ya. Oke. Sehingga setiap kelas harus sudah disiapkan shift number 1 yang beranggotakan 5 orang, shift number 2, shift number 3, shift number 4 and number 5. Ya. Kemudian ada whiteboard karena setiap instruktur rasanya risih kalau harus duduk. Dia harus siap untuk berdiri menjelaskan, berkeliling menjelaskan, mendekati. Ya. Kemudian ada layar infocus. Jadi soal ini dibikin, disiapkan dengan slide-slide. Ini adalah tempat instrukturnya yang mengajari, dan apabila ini dipraktekkan, bisa jadi ada yang memonitor, ada peninju seperti hanya kemarin saya melakukan di STIP, ada pendamping, ada peninju, sehingga dari pendamping dan peninju saya mendapatkan angket. Oke, ini adalah ancang-ancang atau tanda petik bocoran dari saya tentang ajaan, bukan bocoran, ajaan dari saya untuk sama-sama saling mempraktekkan apa yang akan keberhasilan saya dalam mendidik anak didik saya, sistem pendekatan lapangan, contextual teaching and learning. Alhamdulillah pada tanggal 4 Desember kemarin saya diberi izin oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Marunda untuk memperagakan metode pengajaran saya dalam program non-kurikulum, ya, dengan pelilahnya Mbak Diah. Ya, saya memulai dan menyampaikan, mempraktekkan apa yang saya selalu lakukan pada saat proses belajar mengajar. Mereka saya susun hanya antara terharu, bangga, dan nggak bisa saya utarakan penyambutannya. Walaupun sebenarnya ada satu tanda petik kekurang pasan teknik di dalam membentuk kelompok, karena ruangannya trap, maka pengelompokan nggak bisa seperti yang sebagaimana saya harapkan. Jadi mereka ngadepnya ke depan semua. Padahal yang saya harapkan mereka berkumpul adu muka, bisa berdebat dengan benar. Nih. Jadi namun demikian, ini adalah pengalaman pertama saya diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Kemudian ini adalah kita foto bersama dengan peninjunya, yaitu kebetulan adik kelas saya juga alumni IP Angkatan 14, Bapak Hatta Kosasih, didampingi dengan pendamping, pemonitor. Waktu itu karena Budiahnya lagi ada kesibukan, dikaitkan dengan Pak Jarod. Ya, semuanya aktif, dan dari hasil angket, dari hasil pemonitoran terhadap saya,
narasumber mampu menggunakan media pembelajaran atau tidak, yang sangat setuju yang biru, yang setuju merah, yang tidak setuju nggak ada, yang sangat tidak setuju nggak ada. Alhamdulillah. Apakah kegiatan ini perlu dilaksanakan secara rutin? Ada yang setuju yang warna biru, ada yang sangat setuju yang warna biru, yang setuju warna merah, namun juga ada yang tidak setuju, nggak masalah. Nah, ini adalah demokrasi. Ini adalah nilai saya dari mereka. Apakah narasumber disiplin dengan alokasi waktu yang diberikan? Yang sangat setuju yang biru, yang setuju yang merah, yang tidak setuju nggak ada, yang sangat tidak setuju nggak ada. Apakah narasumber menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai? Yang setuju yang biru, yang sangat setuju yang biru, yang setuju yang merah, yang tidak setuju nggak ada. Inilah kira-kira apa yang pernah saya lakukan, saya paparkan, saya sajikan, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda yang telah mengizinkan saya untuk menularkan barangkali kalau bisa diterima. Semoga ini menambah wacana para instruktur, wacana para taruna, bahwa inilah cara mengajar dari seorang lilin tua. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada momen yang baik. Saya bisa mendapat kesempatan untuk di tempat lain memperkenalkan, mempertontonkan, mendemokan kepada instruktur-instruktur yang lain. Terima kasih. Kita jumpa pada program-program yang lain untuk pembelajaran. Sekian, salam sehat, salam hormat, salam sukses.